Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surah Thaha ayat 98 sampai dengan 101. Ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Tafsir ayat yang ke-98, maksudnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali wajahnya yang mulia. Tidak boleh disembah, dicintai, diharap, ditakuti, diseru kecuali Dia. Dialah zat yang sempurna, yang mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang tidak ada satupun kenikmatan pada manusia melainkan pasti bersumber darinya. Tidak sanggup menyingkirkan kejelekan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Ayat yang ke-99. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunta dzikra. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagai kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan Al-Quran. Tafsir ayat 99, Allah Ta'ala mengabarkan kenikmatan yang dilimpahkan kepada Nabi-Nya Muhammad dengan kisah-kisah yang Dia kisahkan kepada beliau tentang berita-berita orang-orang terdahulu dan kabar-kabar orang-orang di masa silam. Semisal kisah yang agung ini, yang memuat hukum-hukum dan kandungan lainnya yang tidak diingkari oleh seorang pun dari kalangan ahli kitab. Padahal engkau Muhammad tidak pernah mempelajari cerita-cerita orang-orang dahulu dan belum pernah mengkaji dari orang yang mengetahuinya. Maka keteranganmu dengan kebenaran yang yakin mengenai kisah-kisah mereka itu menjadi dalil bahwa engkau adalah seorang utusan Allah yang sebenarnya dan risalah yang engkau bawa adalah benar. Untuk itu Allah berfirman, wa qad atainaka min ladunna, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami, yaitu anugerah yang berharga, karunia yang agung dari sisi kami, zikron, suatu peringatan, yaitu Al-Quran yang mulia ini. Ia berisi kabar-kabar yang telah berlalu dan akan datang. Ia merupakan pengingat nama dan sifat Allah yang sempurna, dan merupakan pengingat yang berguna untuk mengingat perintah, larangan, dan hukum-hukum pembalasan. Ini menjadi indikator bahwa Al-Quran mencakup hukum yang terbaik yang telah diakui oleh akal-akal sehat dan fitrah-fitrah yang lurus, dan diakui keindahan dan kesempurnaannya. Al-Quran ini juga menyebutkan kemampuan yang mana Allah memasukkannya padanya. Apabila Al-Quran berfungsi sebagai peringatan bagi Rasul dan umatnya, maka ia wajib diterima dengan tulus dan pasrah, petuh dan pengagungan, dan dijadikan petunjuk dengan pedoman cahayanya menuju jalan yang lurus, serta menyikapinya dengan belajar dan mengajarkannya. Ayat yang ke-100. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Tafsir ayat yang ke-100. Adapun bentuk respons kepadanya dengan memalingkan diri atau pengingkaran yang lebih parah kepadanya, maka tindakan itu merupakan kekufuran terhadap anugerah ini Al-Quran. Siapa saja yang melakukannya, maka dia pantas menerima hukuman. Karena itu Allah berfirman, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling darinya Al-Quran, tidak mengimaninya atau menyepelekan perintah-perintah dan larangan-larangannya, atau menyepelekan untuk mempelajari makna-makna yang wajib, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra,
maka sesungguhnya dia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat, yaitu dosanya yang mana dengan sebab itu dia berpaling dari Al-Quran, utamanya sifat kekufuran dan antipati dengannya. Ayat yang ke-101, khalidina fi wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Tafsir ayat yang ke-101, khalidina fi, mereka kekal di dalam keadaan itu, yaitu pada dosanya, karena siksaan itu disebabkan oleh jenis amalan itu sendiri yang berubah wujud menjadi azab bagi para pelakunya sesuai dengan besar dan kecilnya. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Maksudnya alangkah buruk beban yang mereka pikul dan siksaan yang diderakan kepada mereka di hari kiamat. Kemudian Allah mengalihkan tema pembicaraan dengan menyebutkan kondisi-kondisi hari kiamat dan kengerian-kengeriannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.